Ya malam semuanya. Ya malam. Open apa? Kalau aku LDH itu LDH down. Memang dari kemarin aku sudah cicil LDH down. Ya selamat ya yang sudah cicil LDH down, sudah mulai koreksi ya. Berarti sama seperti ya ini nanti mau dibahas. Ya di tap-tap layarnya dulu yuk. Di tap-tap layarnya dulu teman-teman. Aku tak ngambil minum dulu ya. Selamat malam ya Ika. Turun sampai tanggal 14-an. Ya turun kemana? Turunnya sampai MA 25, MA 99 dulu. Potensi turunnya akan sampai MA 99 dulu. Karena kan nanti altcoin ada dinaikkan. Jadi benar, ini dugaannya betul. Kalau sudah konfirmasi gini udah berat. Teman-teman jangan berharap dia mau naik dalam waktu dekat, susah. Jadi disinilah kita belajar sesuatu bahwa blind spot itu sulit. Nah ini membuktikan bahwa blind spot itu sulit. Tapi kita belajar di sini bahwa blind spot itu bisa dipelajari, bisa ternyata. Makasih Mbak Utan. Bahwa blind spot itu bisa dipelajari. Jadi nanti yang bisa mempertahankan di mana, di MA 25 atau MA 99. Tapi kalau lihat di polanya sudah ini, kalau sampai yang terjadi ini turun terus, ini tidak naik MA 25-nya. Dia akan polanya akan ke sini. Jadi tidak naik. Ini yang perlu ditakuti. Jadi ada perlawanan nanti, masih ada satu kali perlawanan ini untuk menaikkan altcoin session atau altcoin yang sudah di bawah. Tapi altcoin sessionnya bukan bull run, tapi untuk menarik di dalam posisi double bottomnya. Nanti tak jelasin area yang sudah di bawah itu mereka areanya mau kemana, sama seperti kemarin. Jadi semakin jelas sekarang skenarionya kemana market ini sekarang skenarionya sudah cukup jelas sebetulnya bahwa sudah selesai. Jadi teman-teman jangan berharap terlalu berlebihan dia akan ke atas menjebol lagi 31.450. Kalau dia sudah nyentuh di sini, teman-teman jangan berharap lagi. Menurut saya sangat sedikit sekali terjadi dia akan breakout naik ke atas. Jadi sudah selesai. Secara riwayat 2019 sudah selesai. Jadi menurut saya sudah selesai. Juni itu sudah selesai. Mau ada ini cuma nanti kalaupun ada berita-berita bagus itu sifatnya cuma membuat teman-teman FOMO aja. Makanya teman-teman yang kemarin lihat live atau dengerin YouTube yang sudah di share ya dari video live 2 hari ini, teman-teman akan ngerti. Dilihat aja itu 2 hari itu maknanya apa, nanti teman-teman akan dapat jawabannya. Wah, telat. Enggak, baru saja. Oh iya. Gimana Bro Enggi? Istrinya enggak apa-apa. November habis. Bukan November. Februari 2024. Kalau di November
murah tapi nanti masih turun lagi di Januari, Februari. November itu turun, naik sedikit, sampai Januari dipukul lagi. Nanti ada riwayatnya. Amunisinya yang perlu disiapkan Februari pertengahan. Udah mendingan Om Yo ya, semoga cepat sembuh ya Bro Enggi isinya ya. Mantap, gambar live-nya udah jernih Om. Iya, ini berkat sedulur-sedulur semua CBD itu ini memberkati ini ya. Jadi biar teman-teman yang sedulur semua, saudara-saudara yang memberkati untuk live ini gitu ya. Biar margin selalu, sehat selalu, take profit selalu. Sama makanan roti sisir. Agak geser ke kanan, ora geser ke kanannya. Tapi ndelok, mosok ndelok duwekmu dhewe ora iso to. Masa ndak lihat bininmu? Jadi makin koreksi kan. Targetnya ke berapa untuk saat ini? Dia targetnya mungkin koreksinya itu sampai areanya 29.200 ke depan. Itu beberapa hari ke depan itu dia akan sampai 29.200. Kalau lebih dalam lagi ya 28.850. Jadi areanya akan kemana, ke sini. Nih. Halo Om Iwan, sehat selalu ya, murah rezeki, murah ilmu selalu. Ya, sama-sama, amin. Shot sekarang kah Om BTC? Yuk tadi toh, yang shot itu ke pucuk harusnya 31 tadi. Kemarin 31 itu sebenarnya kan mbok pukul kecil aja, leverage-mu kecil, terus resikonya mbok buat 3% aja, mbok buat long term sampai November udah kencang, tapi tidak apa-apa sih betulnya. Kalau teman-teman jadi kalau saya secara pribadi lebih cenderung futur itu yang long term. Jadi ndak yang gas-gasan langsung pol gitu ya. Jadi lebih baik resiko kecil di bawah 5% gitu, apa di bawah 4%, kalau bisa 3% di bawah. Jadi liquidnya panjang, kamu tinggal memaintain. Kalau berimu OP-mu bagus di atas gitu kan, kamu diemin, leverage-nya yang diatur. Kalau sudah jauh sekali, take profit margin separuh, terus stop loss-nya dipasang, itu aja, simple. Stop loss-nya dipasang di harga kamu beli. Jadi kalaupun terjadi weak atau apapun sudah tidak rugi kan, sudah margin 50%. Gitu caranya. Tapi untuk long term, jangka panjang. Jadi tidak usah, teman-teman itu kalau setelah saya amati di dalam futur, kerugian terbesarnya itu adalah kalau kamu menghabiskan waktumu di futur, itu kerugian. Itu kamu sudah minus. Minus apa Om? Ya minus waktu lah. Waktu tidak bisa berulang. Ada hal kekalahan di dalam futur, menurut saya pertama kali kekalahan di dalam futur itu bukan uang. Kamu sudah kalah di dalam waktu. Kalau kombinasimu tidak bisa mengkombinasikan untuk futurmu itu menjadi bisa tidak mengorbankan waktu dengan keluargamu, lah itu hebat menurut saya. Menurut saya itu bukan kerugian tapi plus malah. Tapi kalau kamu bisa, caranya gimana? Caranya setelah saya pelajari ya cuma ada 2 cara. Satu panjang,
dengan resiko kecil, diemin ketika dipucuk. Tapi tahan enggak kamu? Gitu. Resikonya kecil. Gitu. Untungnya juga kecil tapi panjang, gitu kan? Tapi kamu enggak rugi dulu. Karena waktu itu enggak bisa mbok beli. Percayalah teman-teman. Setelah saya mempelajari, saya kan gitu kan mempelajari untuk edukasi, bukan untuk mencari uang. Dasarnya saya mempelajari futur itu. Bukan untuk awal. Jadi saya pengen tahu apa sih yang dia dirasain. Dan celah-celah apa yang merugikan. Satu, rugi fisik, kedua, rugi waktumu dengan keluarga. Itu sudah kekalahan menurut saya. Dalam dunia investasi kamu tidak boleh kalah di dua titik ini. Intisari investasi itu adalah kamu membuat safe haven di dalam keuanganmu. Dan temukan caranya untuk betul-betul aman. Di tengah resiko pun aman. Tidak ada demit gitu loh. Pukulan balik yang secara, kalau saya merasakan setelah saya pelajari ada dua hal yang teman-teman perlu perhatikan di dua titik ini. Satu kekalahan waktu, satu kekalahan kesehatan. Itu dua hal yang perlu diperhatikan khusus teman-teman yang butuh. Gitu ya. Terus bagaimana caranya untuk mengolah futur ini dengan baik? Bisa, asal tidak serakah. Ya kita beli sesuai dengan ukuran kapasitas kita, resiko kecil tapi liquidnya panjang. Bayangin aja, kalau BTC liquidmu itu 50.000, kira-kira berat enggak? Urano sing enggak mungkin nyampe sana. Tapi harus diambil dengan resiko berapa? 3%. Enggak boleh lebih. Tapi panjangnya kan kamu dapat uang. Itu. Nah, kalau enggak mau lebih baik lagi, BTC kira-kira ke berapa bang? Kalau sampai November perkiraan bisa sampai 19.000. Bukan, 21, benar. Tahu koreksi. Kalau sampai Desember ya. Ini nanti saya ukurnya dari itu aja ya. Momentumnya mungkin 2.500. Ini terjadi kurang lebih penurunan yang paling drastis itu akan terjadi pada Agustus awal mungkin. Nanti akan di 20.500-an November. Setelahnya baru dia dinaikin dulu sedikit. Areanya sekitar 24, 25-an baru dia banting lagi. Areanya ke berapa? Finalnya nanti di 18.500, 19.018 sampai 19.500-an. Itu di Februari. Nah, setelah itu baru halving. Loh kok Februari tidak Maret? Ya, setiap halving itu ada pergeseran. Pergeserannya ada 22 hari sampai 30 hari. Nah, itu yang akan harus dihitung. Jadi akan terjadi pergeseran itu. Yang hari ini bang, yuk bunyi wakeman yuk. Bentar ya, tak jawab SMS sih. Bentar. FOMC bagaimana bang? Nah, FOMC-nya hari ini loh.
bilangnya ada malam ini. Ya kalau merah ya berarti buruk. Tumben layar bening. Ya itu toh saudara-saudaramu semua ini yang berkati. Ya, jadi di dalam sedulur TBT ini diberkati. Biar live-nya berjernih gitu ya. Ada orang-orang baik yang support gitu ya. Ya percaya apa dimana tangan itu memberi pasti. Saya doain untuk dia kembali berlipat kali ganda ya. Semoga margin take profit selalu gitulah orang-orang baik. Saya sebenarnya tidak bahas futur di sini, saya cuma menjelaskan kerangkanya aja. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail tentang futur karena nanti bingung di sini ruang spot gitu ya. Jadi BTC polanya karena ini polanya kurang lebih seperti itu. Nah, kalaupun terjadi ya dipantau aja lah. BTC dominan gimana ini? BTC dominan cenderung sideways. Ya. ETH yang paling itu sebetulnya paling berat sebetulnya ETH. Kelihatan sekali pressernya. Kalau saya sih baru nyicilnya ETH down, BTC down belum. Ini teman-teman perlu perhatikan apa? Perhatikan MA25-nya enggak naik. Ini kalau dia enggak naik, ini ditimba di sini, pek gitu ya. Udah selesai. Karena apa? Ini sudah gunung teman-teman. Jadi saya mengingatkan kembali, ini sudah gunung, sudah tinggi. Jadi jangan bermimpi terlalu liar untuk memiliki harapan-harapan yang cukup tinggi. Khususnya untuk ETH sangat berat sekali. Karena apa? ETH ini sudah dikonfirmasi 2 tipe yang teman-teman perlu perhatikan. 2 tipe itu maksudnya di sini dia itu sudah dikonfirmasi oleh pra-bearish. Jadi kalau sudah posisinya seperti ini berat sekali dia untuk ngepam. Ini satu sudah jebol. Kedua yang teman-teman perlu perhatikan di dalam riwayat itu sudah terbaca. Kita aja yang kecolongan. Sama seperti yang kemarin kita bahas. Jadi 2019 itu sama dengan BTC ya. Marketnya setengah tahun cuma naik, setengah tahun kita ditumbangkan. Sampai November dikasih napas, sampai Januari dikasih napas. Setelah dikasih napas dibanting lebih dalam lagi. Ini kenyataannya. Baru setelahnya ada keindahan yaitu halving gitu ya. Jadi sebelum halving itu enggak usah kesusu bicara soal 2025 dulu. Kita tuntasin dulu ini. Habis kenaikan kemarin dari Desember sampai Januari itu dari Desember sampai Juni itu, Julinya sampai Desember itu tumbang sampai November ya. Nah, kita bahas ini dulu. Yang momentumnya saat ini. Jangan bicara sing 2025. Gitu. Kalau 2025 gampang lah. Semua orang juga ngeh. Kalau halving itu naik, semua orang juga sadar itu. Nah, tapi semua orang tidak sadar. Belum tentu sadar bahwa setengah tahunnya itu kayak gini kenyataannya. Nah ini yang jadi masalah. Makanya di room ini selalu kita ingatin terus teman-teman. Ini sudah Juni, masuk Juli. Kenyataannya kena 1 tahun sebelum halving itu kenaikan cuma sampai Juni, sampai kemarin.
Dan setelahnya gimana Om? Setelahnya tumbang. Kalau sampai mana? Sampai November. Kalau sampai November targetnya di 20.400, 20.500. Kalau sampai November. Nah, ini tumbang yang sebenarnya itu di Agustus. Ini masih ada perlawanan. Jadi kalau teman-teman perhatikan nanti akan ada perlawanan di MA99, setelahnya naik sedikit baru tumbang lagi di Agustus. Tapi sudah tidak lama. Nah, ETH ini kita kecolongan. Ini kan tadi di sini ya. Ini adalah ATH. Ini adalah setengah dari ATH. Spotnya itu adalah kenaikan maksimal pada 2019, yaitu 2019 adalah 1 tahun sebelum halving. Dan tahun ini sama maknanya dengan 2019, 1 tahun sebelum halving. Kenaikan setengah tahun dan setengahnya tumbang. Nah, terus apa hubungannya Om dengan saat ini ETH itu mau kemana? Kita ini kecolongan. Jadi kemarin kita itu menunggu ini kan ATH. Ini setengah dari ATH. Dipikirnya kan ini, kalau ini kan kita tarik supportnya di sini. 2450. Ternyata setengah dari ATH-nya itu numpet ning kene iki lho. Nah, kowe. Dan ini sudah terjadi. Aku begitu melihat ini, aku terkecoh. Buasem tenan iki. Kita kecolongan. Lah, di dalam sebuah keilmuan tidak apa-apa. Semua itu terjadi, ya namanya kita manusia. Tapi minimal kita bisa melihat itu dari sisi edukasi. Jadikan semua itu sebuah pelajaran, sebuah sesuatu yang membuat kita bisa minimal mengerem kerugian yang ada. Atau kita mulai, dong, kalau tidak dari kemarin ya saya tidak tahu, kalau tahu ya mesti tak omong gitu ya. Tapi kan cepat sadar gitu. Oh, ini sudah selesai nih. Dari kemarin kan saya sudah ngomong itu, sudah selesai nih. Tapi seharusnya kalaupun koreksi kemarin tidak banyak, harusnya ya. Harusnya kalau umpamanya terjadi kemarin, wah apa mungkin gue belinya nih dua, seharusnya ora yang belinya harusnya sebenarnya nih kene. Dan sampai beli di atas ya berarti tidak belajar itu, ya toh. Harusnya kan belinya dua, ini Toyib dan di MA99 kan gitu. Harusnya sangkut ndak. Malah ketika buat take profit kemarin, harusnya kan mengamankan margin. Biar apa? Kalau tumbang gue aja itu, jadi kan lumayan lah sudah bisa kita gitu ya. Kalau saya secara pribadi ini sudah beli ETF down. Saya punya koin reguler, tidak punya. Bekok gitu. Iya. Kan saya sudah bilang Juni selesai, Juli saya akan di ETF down. Loh, gak usah berganti arah market langsung seperti itu dengan itu. Ya saya melihat riwayat. Saya menekan yang namanya denial dalam diri saya. Rasa ngeyel dalam diri saya. Karena kalau ndak di FOMO, kemarin ada BlackRock, wis beritane wis kinyis-kinyis kabeh. Ya kan? Banyak drama Koreanya. Om serok BTC lagi di 28.000 ya. Om grup tele ora ndak ada, sudah full. Om serok BTC di 28.000 ya. Scalping ya. Prima. Ini bukan maknanya saat ini untuk itu ya. Di berapa untuk serok lagi 28.200 atau 400. Ya. 28.200 atau 400.
Kemungkinan terjadi di situ. Caranya lihat gimana ini loh. Teman-teman kalau lihat posisi ini nanti sudah terkonfirmasi besok panjang full block ya sudah selesai. Berarti yang dituju apa? Yang dituju ya EMA 99. Tarik aja ini resist-resist yang ada di sini. Gitu ya. Kalau sudah gini ini pola sudah terbentuk. Berarti double topnya memang terjadi. Ini double top dan selesai. Bukan itu jenglot, bukan futur di sini. Spot. Serok buat bulan dia itu nanti sekitar Februari sekitar areanya antara 18 sampai 20 ribu betul. TP 31 enggak gitu, TP-nya belum tentu di 31 ya, sampai dia belok top 5. Kalau scalping ya sampai dia belok, tapi gini ya, belum tentu 28 itu juga bisa bertahan loh. Kalau saya secara pribadi, saya tidak mau beli prima. Kenapa tidak mau beli? Ini perlu tak itu ke. Kalau seandainya dia tidak mantul, ayo pertanyaanku di situ. Ini kan harapannya kan ini mantul. Di sini kan, harapanmu mantul gini kan, baru turun kan. Ini kan di EMA 99 kan. Jadi kan polanya akan terbentuk gini. Karena memang ternyata tidak ada lengkuan yang 3 kali ini terus di atasnya naik lagi itu saya belum menemukan. Ternyata kalau sudah lengkuan seperti ini, setelah saya lihat lagi tidak ada momentum itu yang bisa melebihi ini. Ini tumbangnya seperti ini. Karena dia cuma double top di sini. Biasanya memang ada kenaikan lagi sedikit, tapi belum tentu itu menjadi satu patokan. Ini kan yang pengen kan ini, kalau ini terjadi tidak 31, jatuhnya cuma 30, habis 28 30 aja belum tentu terjadi itu, bisa jadi cuma 29.400 habis 28 4 bisa naik 29.400, kecil tok biasanya. Atau kalau seandainya yang terjadi seperti ini, ayo bisa enggak yang terjadi seperti ini? Kalau yang terjadi ini, berarti kan 28-mu jebol. Ayo, tanya di situ. Iki akeh notifikasi terus ya apa lho? Piye cara ngilangi notifikasi? Aduh. Kemungkinan di 28 ada bablas dari 28 juga bisa. Bukan berarti tidak bisa. Kalau 28-nya jebol kemana? 28-nya jebol ke sini nih. Ini nanti 24.700 itu akan kesentuh. Mungkin polanya akan di sini dan nanti naik dulu malah di EMA 99. Baru tumbang. Dan itu belum tentu 28 ini menjadi tahanannya dia itu belum tentu ya. Jangan dipikir bisa, kalau saya secara pribadi paling safety ya enak wis beli down. Tak mikir. Ya dong.
Alkoin nasibnya gimana lah, iki pinter bocah iki. Alkoin nasibnya di CL dulu koin Seraba, iya. Lu harusnya kemarin CL lo ya. Iya, harusnya kemarin. Saya kemarin sudah lepas kok barang kok. Nggak ada yang tak pegang. Saya sudah ngomong di Telegram, di itu saya sudah ngomong. Ancur dong kalau BTC drop. Iya. Tapi kan nanti mungkin deh ya, mungkin deh ya. Mungkin. Ini di sini ini agak, ini kan kita nggak ngerti. Menurut saya ini nanti kan perlu waktu juga. Belum tentu ini secepat ini. Jangan bawa pikir ini langsung cepat tumbang, belum tentu. Dia nanti ada perlawanan C2 di sini dulu, baru nanti tumbangnya gini. Kayaknya elegan sekali gitu loh. Nah ini sambil dia C2 altcoin itu diseret cuma naik di MA 99 menurut saya. Altcoin itu diseret cuma di MA 99. Contoh kayak ada ini paling buat double bottom aja. Ya memang paling logis loh ya. Paling logis itu memang dia tidak langsung numblek gini langsung enggak. Paling logis memang ini. Paling logis loh ya. Ini paling logis. Karena apa? Nanti momentum dinaiknya ini akan dibuat momentumnya seperti ada ini ya contoh ya. Ini kan ada posisi di bawah. Dia cuma double bottom ini. Nanti. Mapanin aja. Kalau sampai BTC di MA 99, berarti dia double bottom. Baru naik. Malam Bang Calvin. Bottomnya di iki kowe bahas apa tok iso tekan bottomnya Desember. Iki bahasa iki aja bahas Desember kok Desember urusane Desember malah mbok ruwet. Wis weruh yen kok Desember iki engko ana botome wis weruh. Tapi kuwi besok usah 6 bulan meneh mbok. Iki do takon saiki. Ya, kondisi saat ini polanya kurang lebih kalau ini mbok satuin dengan posisinya BTC nyambung. Dia koreksi di MA 99 nanti naik. BTC apa altcoin posisi turun juga nanti naik. Akhirnya nyambung semuanya. Kenapa naiknya cuma di sini? Ya karena biar tidak parah. Malam Bang Alvin ya. Pelan-pelan Pak sopir lebih Bang Alvin. Wah iki koreksi ngentara Bang Alvin ban dodol barang. Bar dodol barang. Jangan kenceng-kenceng loh Bang. Iya, enggak apa-apa. Makanya kan sebenarnya sudah tepat, sudah enggak masalah. Kemarin yang umpamanya Om aku belinya ning kene lho Om. Lah kalau belinya di sini terserah. Kamu mau lepas dulu atau mau mbok DCA aja di sini terserah. Nanti kalau seandainya terjadi mungkin belum tentu sedalam ini. Double bottomnya mungkin cuman areanya tidak terlalu dalam. Paling ya mungkin sini toh kan ya tidak itu. Itu ya. Jadi tidak usah terlalu ditakuti, ini sudah murah kok. Ya. Untuk ada barang. Di sini bukan futur sing 76. Wes, engko kowe buka room dhewe ning room futur. Jadi jangan mbok edukasi futur. Saya cuma membahas itu tadi itu cuman untuk ranah yang long term, ojo mbok sing scalpingan kok bingung soalnya
soalnya itu nanti itu resikonya ada betul itu. Jadi ra iso mbok jelaske cuman gitu tok. Karena di sini banyak pemula. Kok mlebu-mlebu kok malah mesaki itu. Wis kejegur. LDC sudah bisa long. Lah kowe iki kabeh drop kok kowe meh long iki maksudnya meh nantang nasib apa piye? Iki. Futur iki kan berarti pelajarane wis ana. Berarti ora ning kene pelajarane. Golek room futur. Ya, ini loh, ini spot. Wis ngono wae. Jadi seperti itu ya teman-teman, seperti contoh kayak BNB. BNB mau kemana? Ya BNB kurang lebih sama. Dia double bottom, nanti momentumnya adalah MA99. Nah, kita pikir kan kemarin masih set B panjang, altcoinnya yang dinaikin, ternyata tidak. Tetap dibantai turun lagi. Bukannya dikasih napas lagi, BTC turun, digejlok lagi turun. Biar apa? Ya wis double bottom osisan. Bangga. Bukan dikasih napas kok malah di double bottom ini loh. Nah, kalau ini sudah triple bottom bakalan nih. Nah, ini digejlok lagi ke sini. Ya udah enggak apa-apa gitu loh. Triple bottom malahan. Wis enggak apa-apa gitu. Tanda banyak. Ya mau DCA syukur, mau CL beli di bawah, terserah kamu. Intinya dari kemarin kan sudah dibahas scalping way. Aku sudah keluar market, scalping aja karena market saat ini tidak baik-baik saja. Kalau teman-teman masih ingat itu. Karena apa? Prediksinya tidak iso. Ini saat ini masih kacau. Apa yang saya beli? Wes aku teman jagani ETF down aja. Tidak beli produk, enggak. Iya kan? Bakal belikan malah itu. Tapi enggak apa-apa, enggak terlalu jauh. Harusnya tidak terlalu jauh. Karena dia akan memompa dulu sebelum terjadi bandingan sampai Agustus. Jadi tetap ada pompanan. Juli ini gini, maknanya Juli sama Agustus ya. Maknanya gini, turun tapi ngokang naik sebentar dan drop lagi sampai Agustus ya. Itu momentumnya tepat dengan momentum keadaan krisis dunia juga sudah berat semakin nanti FOMC itu ke depan itu lebih, itu suku bunga lebih di sana. Ini kan di pos kayak bekan dulu biar orang sebenarnya kan mungkin cari-cari ya apa skenario mereka ya, mungkin biar market menjadi naik kan gitu kan. Mereka mungkin tokoh-tokohnya ini juga di saham, di emas, di Bitcoin kan semua biar ada napas. Kalau naik kan pada beli. Kemarin kan sempat naik dulu, apalagi BTC naik segitu, ya kan? Walaupun tumbang lagi, gitu. Karena kan fokus mereka tetap BTC, tidak mungkin kayak mereka itu bermain altcoin ya, cuman kalau di bawah-bawah aja, setelah itu dijual. Malam Bunda Ira. Jadi seperti itu ya. Teman-teman perhatikan, scalping aja. Dan kalau saya secara pribadi sudah membeli ETH Down itu. Yang saya beli ETH Down. Kan dulu saya sudah pernah ngomong ya, saya akan beli ETH Down ketika nanti market sudah gunung dan market itu kecenderungannya sudah nggak ada power untuk kenaikan sebetulnya. Saat ini ada power. Kalau ada power itu sudah dari MA7. Kalau ada power itu sudah dari MA7, dia sikat terus. Dan saya tidak menemukan pola bullish dengan konsep membentur MA99
itu terjadi lebih dari 2 kali dan terus strong di atas ini saya belum menemukan. Itu masalahnya. Coba tarik no. Yuk kita cari ya. Genroh ya. Jadi ini sebuah sesuatu yang teman-teman harus belajar. Jadi yang kondisinya terjadi 3 kenaikan itu adalah tidak membentur MA99. Setelah kita pelajari secara detail ternyata seperti itu. Ini loh lihat dong. Yang pola 2 ini dia langsung pukul ke bawah loh. Jangan mbok pikir akan ada di sini. Ini satu ya. Nah om, yang di sini om. Di sini karena tidak ada di MA99, ternyata berbeda itunya. Kalau yang di sini ini 3 kali. Kalau yang di MA99 saya belum menemukan. Setelah saya amati satu-satu, toh tidak ada. Ternyata tidak ada. Yang punya momentum 3 kali itu cuman yang tidak menyentuh MA99. Ini sudah habis. Ini kan sama ya, tidak menyentuh MA99, dia terbang. Ini 1 lengkuan, 2 lengkuan, 3 strong banget. Terus di sini ya, ini 3 menyentuh MA99, dia 3 kali nih. Kalau lihat teman-teman lihat polanya ini 1 kali dia koreksi, 2 kali dia koreksi, 3 kali. Nah, yang ini om, ini kan epet-epet tok, nggak usah dihitung. Jadi momentumnya antara tidak menyentuh MA99 dan menyentuh MA9 itu yang teman-teman perlu perhatikan. Gitu ya. Jadi sampai sini jelas ya. Jadi apakah ini nanti akan naik, saya tidak yakin. Belum tentu ya. Jadi jangan buat tadain kok 28, Om Iwan ngomong 28, tidak. Saya tidak menganjurkan untuk beli di 28. Ya, makasih Bro Hansu. Jadi belinya apa? Ya salah satuku. Karena tidak ada yang tahu ini blosor langsung apa enggak. Siapa sih tahu? Modelnya nanti model langsung gelundung ndak noremi. Ini kan gelundung ndak noremi. Nanti napasnya di bawah. Nah kalau 28 kan berarti di MA99 narik ke atas dulu baru tumbang. Gue tiwas buat tampani 28.400, ternyata kenyataannya bukan di 28.400, berarti kenyataannya di mana? Kenyataannya di sini nanti ngepose. Kalau umpamanya dia narik ke sini, ya berarti kan nariknya gini, baru tumbangnya ke sini lagi. Ini yang teman-teman perlu perhatikan. Gitu ya. Jadi jangan, kalau saya secara pribadi sudah tidak nafsu untuk om bagi roti. Loh, iya sakit. Dibelinya anakku ini loh, Bang Calvin. Anakku itu berarti. Mau BTC lagi. Lah ya aku mau tan wis tak jelasnya toh li, aduh iki bocah siji ya padha kowe ngrungokke apa to iki dijelasin ngalor ngidul duwune kaya ngono lho. Ambil mana lagi? Yen mbok ambil 26 salah, 28 salah. Engko yen seandainya tidak ada lengkuan naik ke atas kan maksor. Lah, disinilah saya tidak berani. Berarti apa sih diambil? Kalau saya sudah tidak beli koin reguler, saya cuma beli don. Besok ini saya cuma memastikan hari ini, kalau malam ini candlenya merah ini tetap, saya akan beli BTC Don. Kemarin saya sudah beli ETF
Etihadon. Nah, cuman butuh memastikan hari ini candlenya close merah nggak? Om jelasin Etihadon. Waduh, asalnya lepas-lepas. Usahain 100 koin boleh. Kenapa? Nah, ini malah untuk BTC Don project. Ini ya, Bang Alvin ini katanya itu, ini benteng pucuk sikat terus mbak dia, ya. BTC bawah dia ambil, atas disikat meneh iki. Meh kalah piye? Belum. Nah ini Bang Alvin ini angkatan dari gini, 27 ditarik terus itu ya, karena 27 ya Bang Alvin ya, terus ditarik mbok DCA 15.500 ya, sampai jadi 17.000. Jadi sekarang naik segitu tuh seger gitu. Jadi sekarang di atas ya benar dicicil mainan BTC Stone. Kan kemarin dapat 31.450 ya, itu bejom. Udah susah tadi, nembus itu susah. Kenapa kok ya dari sini kan akhirnya kita membuahkan sesuatu yang namanya edukasi. Tapi jangan pernah takut berbeda. Gitu. Mungkin teman-teman bisa beda dengan saya, tidak apa-apa. Yang penting itu pilihanmu. Saya malah mendorong dengan cara seperti itu. Yang penting itu pilihanmu. Seandainya pun kamu salah, ya kamu akan belajar dari situ. Tapi yang penting ilmunya mbok pelajari. Tuh, Om gimana terkait bisa partisipasi? Ya kalau BTC drop nggak kuat, ya SPSI drop. Drop juga. Rasa mbok pikir ini yang paling gampang piye nangannya SRP. Simpan 100 koin dan masih berharap terhadap SRP. 100 koin simpan sampai 2025. Yang 2025 naik enggak Om? Naik. Dan cuma $5 kok mungkin nyampe. Gitu Udah jadi mindsetmu. Kalau soal SRP tergantung mindsetmu. Nah kalau saya secara pribadi bukan orang yang nge-hold dengan kondisi curam. Buat saya tidak mau. Saya tidak mau jegur-jeguran di lembah dulu, tak diamkan portofolioku, itu bukan karakter saya. Buat saya CL itu tidak alergi. Keluar market pun saya tidak alergi. Yang penting duitku rak terkoreksi. Itu poinnya. Makanya dari kemarin ini kan saya sudah ngomong, saya keluar market tidak ada satu koin pun. Loh, piye loh, sampean. Kalau ini ada ini apa yang reguler? Tidak ada. Ada sisa satu nih, SRP 58 koin nih. Lali aku, tak staking. Yang ini bine. 58 koin tok. Aku ya duit receh. Wong $25 tok. Ya dong. Beli SRP ya boleh. Desember tambah lagi. Tapi kalau ini mau mbok, ya tergantung kamu ya. Kalau saya sih melihat kondisi seperti ini, terus itu SRP tadi ada berita ini jelek. Itu perlu mbok perhatikan. Bahkan hakim aja membiarkan untuk menuntut itu. Karena sekuritas.
Jadi perlu nek aku hold SRP tutup mata lah, kuwi beda. Nah, tergantung gitu ya. Nah, ini salah satu contoh bahwa ngehold mindsetnya apa? Kalau mindsetnya kamu 2025 enggak masalah sebenarnya aku naik. Soalnya kan enggak tahu market akan turun dulu atau naik dulu atau diem aja, kan tak ngerti. Ya kan? Nah, kalau harapannya kita uang adem, wah wis ben lah tak diemke. Tapi yo aja ngliot di tengah jalan. Gitu loh maksudnya. Jadi harus optimis bahwa saya melihatnya bukan angkanya saat ini. Yang tak lihat angkanya 2025. Nah, itu holder namanya. Seperti Bang Calvin ini, mungkin Bang Calvin Bro Elit ini luwih mudeng. Holder sejati itu seperti apa? Ya. Kadang holder sejati itu Pak supporter gitu. Berani bayar harganya. Mana loh? Mendengar? Itu bedanya di situ. Ya, kayak langsung berani bayar harganya. Nah, itu poinnya beda gitu ya. Jadi tergantung posisinya buat kamu itu SRP apa. Kalau SRP itu, wah aku holder sejati om. Ya wis, didiemin 2025 buka loker. Kan simpelnya ngono toh. Ya. Jadi holder bukan pertama. Nah, seperti itu karakter kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu menjadi catatan penting yang buat teman-teman holder untuk menjadi holder itu ya seperti itu mindsetnya. Tapi kalau kamu bicara scalping, ya rasa kepingin seolah-olah jadi holder, apalagi teman-teman wis koreksi berubah mindsetnya jadi holder dadaan, tapi repot. Banyak ada banyak. Wis tak hol, wis aplikasinya tak hapus. Itu sedang mendamaikan dirimu. Kamu tidak menyelesaikan masalahmu. Kamu lari dari masalahmu buat tutup. Ya aku tidak mau. Fat sampai habis. Karena apa? Itu uang yang kita pertaruhkan untuk bisa berinvestasi. Yo jangan kabur. Mosok kowe di dagangan wah sepi, terus tang dhewe. Yo bobor gitu loh. Bukan solusinya bukan lari. Banyak kenapa kok gitu om? Ya iya fat terus. Pelajari. Oke kita ya harusnya langkai B. Kalau memang harus CL, ya CL itu tidak najis, perlu ngerti. Dan CL itu bukan sesuatu yang maksudnya itu loh, kejatuhan yang tidak, kamu sedang menyelamatkan asetmu. Yang penting aja lari mas model kuwi. Holder itu tidak paham. Ya. Gitu ya. Yang penting tahu jelas dulu ya antara holder dengan menjadi holder karena sangkut itu beda ya. Itu yang perlu teman-teman garis bawahi gitu loh ya. Kalau Bro Elit ini saya tahu, saya sudah ketemu bahwa memang dia uang adem santai, memang saya pengen buat 2025. Dia yakin gitu loh. Ya itu holder. Jadi orang jangan memaksakan seperti itu kalau kamu tidak punya kapasitas itu. Maksud saya, contoh kayak Bang Calvin. Ya kan ditanyai, ya dia holder. Lombok suruh jual tidak mau. Karena apa? Cara berpikirnya berbeda. Gitu ya. Kalau yang sangkut jadi holder itu namanya sangkuter ke pasar.
Nah, ini beda lagi gitu ya. Oke ya, sampai sini nangkap dulu ya intisarinya antara holder dengan sangkuter ya, bedanya di situ. Iki apa meneh? Kudu lagi aku macam kudu guyu. Aduh, mules. Om, tolong jelasin staking. Staking, oke oke. Staking itu jadi kalau kita mau staking di Binance, contoh ya, staking BNB gitu ya. Ya kalau saya secara pribadi dengan kondisi market seperti ini ya kamu nggak usah staking kecuali kamu pengen sudah tahu mau koreksi. Mbok staking kan berarti jarak meh koreksi tuh. Kalau saya nggak mau. Jadi jangan kita ini gini loh, kepaksa untuk beli. Itu tanamkan dalam mindset teman-teman. Sudah tahu koreksi, mau ojo mbok lawan. Seolah-olah kamu tahan banding dengan setengah tahun. Wis, aku beli tak staking. Lah kan mesti ngerti koreksi. Gitu loh maksudnya ya. Nah, kalau yang staking sebaiknya fleksibel. Kalau untuk saat ini, nah tapi gue kok buat staking yo didol nih. Kalau aku gitu, kecuali koin mungkin memang wakeh tenan. Mungkin itu tinggal margin aja. Mau di staking. Koinnya yang penting jumlahnya sama. Saya ini tak tanya, timbang buat staking saat ini, mendingan buat dari USDT yang buat staking USDT-nya. Resip lah. Buat jadi USDT yang buat staking USDT-nya. Nah, staking dalam USDT atau apapun koin apapun, itu ngitungmu gini loh ya. Engko ana tulisane 12% atau 30%. Cara menghitungnya gini. Itu 30% itu setahun. Dibagi 365 hari, ketemulah itu per hari. Caranya ngono ya, 30 dibagi 365 hari. Jadi per hari itu nanti hitungannya itu 0, berapa. Jadi aja mikirnya 30% ini sebulan. Bangkrut ini. Lagi ki entes dibahas SRP. Iki wis takon meneh SRP meneh ngosek engko. Ya. Ini staking gitu ya. Kalau staking menurut saya untuk saat ini ya lebih baik staking itu aja, fleksibel. Terus yang di staking apa? Ya mendingan koinmu wis ngerti mek koreksi ya. Jadinya USDT di staking USDT ini tuh. Udah jelas. USDT ya akan naik mungkin Agustus naik. Kan gitu. USDT naik nanti. Agustus tuh naik. Nggak usah takut. Nggak tumbang nggak USDT. Kenapa nggak tumbang? Karena Amerika ini jadi gini loh, saya ndak apa ya, ya ini semua ini permainan teman-teman. Dalam dunia investasi itu semua ada hitungannya. Tinggal pergunakan aja momentum yang ada, maknanya apa terhadap candle ini. Berita baik, berita buruk, maknanya apa, momentumnya apa, baca itu. Maka teman-teman akan ngerti skenario yang mereka mau buat. Gitu. Aku staking mung jadi tok.
Iya. Catli. Oke Om, terima kasih. Gitu ya. Tadi ada yang tanya link ya. Oke, tak bahas linknya. SRP kalau saya secara pribadi tetap sama. Kalau semua koreksi ya koreksi. Ya. Jadi kita tidak bisa berandai-andai. Jadi yang teman-teman bayar itu adalah cat. Ini loh, candle ini harganya piro iki sing mbok tuku. Jadi berita semua itu kalau teman-teman sadari dulu. Semua berita maupun baik ataupun buruk itu teman-teman tidak beli berita itu. Yang mbok tuku klek ya nilainya piro to? Ya candle ini yang mbok beli. Jadi finalnya dia apa? Di candle finalnya. Pelajari candlenya. Nah seperti ini piye? Ya iki trap. Dan ini wis trap ini. Ya ini kalau BTC-nya drop ya iki drop toh. Jadi yang 1 tahun sebelum halving ini saya mau ingetin kembali. Makna dari 1 tahun sebelum halving ini tidak maraton kenaikan, tapi naik tidak seberapa. Setelah itu ditumbangkan, yang tidak mampu bertahan ya berarti tumbang tenanan orang ngadeg meneh. Gledak. Ceritane wong iki begitu kena jeb, tergantung JP kuwi telak apa ora. Yen project ora kuat menahan, geblak ditinggalkan holder kabeh, ya wis ora tangi. Koma soalnya. Lah yen koma ndak bisa mempertahankan, ya mati. Ngono. Wis itu carane. Gitu ya. Jadi 1 tahun sebelum halving itu. Lun saya layak diakumulasi, aku tak pernah tuku lun, tak pernah bahas lun. Dari room ini dibuka tidak pernah kita bahas lun. Karena lun diciptakan untuk proyek penipuan. Jadi buat apa dibahas? Maling. Ya kalau yang mau scalping gitu ya scalping. Sebenarnya cari yang bagus-bagus banyak. MKR itu tinggi-tinggi tuh. BCH kemarin aku BCH aja lumayan loh. BCH turunnya banyak itu. Ada, enggak usah takut. Ya, tapi tetap itu ya. Mungkin loh. Dia akan koreksi mungkin areanya 0,25. Tunggu aja di sini. Moga-moga aja momentumnya betul. Itu ya. Om, kalau rapat tumbang luwih jeru ya iso. Tapi enggak lah, menurut aku dikasih napas. Juli sama Agustus ini masih akan ada FOMO-nya. Kalau orang bilang itu nanti ini di sini ini FOMO-nya tetap ada. Ini dikirai FOMO nanti. Tapi enggak FOMO. Ini loh. Momentum ini mungkin akan dikirai FOMO. Karena ini momentum ini kan pembalian arah. Orang kan melihat ini seolah-olah akan terbang ke atas, tapi enggak kemana-mana, betulnya. Ini yang akan dibuat
desain berikutnya akan ini. Jadi ya, ini desain berikutnya. Nah kalau ini yang terjadi, ya memang semua akan double bottom dan setelahnya dinaikin skenario ini. Itu ya. Sudah 1 jam ya. GRT gimana? Aku tak ngambil ya. GRT ya di sini ya, saya tak ngombe ya. Harus ngelai. Wah, roti sisir enak. Emang enak. Ini roti sisir yang punyanya di Indomaret ya, Pak Roti. Ini enak. Ini roti saya dari zaman kecil. Gurih, enak. Saya enggak endorse ya. Cuman itu aja intermezzo. BTC piye Kang Iwan, aku isih posisi short. Loh, ya wis tenang wae to ya. Lah wong kuwi lho Bang Kalvin mah BTC don ya lho wis tuku. Loh, kalau orang gini contohnya. Order gede apa dicolki Om? Dia ngelepas sebagian. Kan dia ndak mungkin dia lepas semua order besar. Barang diresi ndak koyok kita sing ecek-ecek ya. Takon Bang Alvin gitu. Carane piye? Ya mereka lepas sebagian, dia tumpangkan kepada BTC Don, dikatrolke, ditempelno untuk mempertahankan asetnya. Jadi makanya jungkel banget ora ngono lho. Ya yen ora sapa sing mempertahanke. Dia tempelin tok dulu Bang Alvin nyekek lho. BTC Don wis sono, mudun ya iki sono tambah. Gitu ya. Sambil apa? Sambil nanti melihat market di momentum bawah, sebagian yang dijual itu sudah berupa USDT yang sudah di staking. Biasanya skenario-nya gitu. Itu tanya Bang Alvin. BTC, BUSDT separuh-separuh, timba BTC Don 10% sudah aman. Tidur enak. Nanti mau pra-halving tinggal timba. Peng naik, asetnya BTC naik. Jumlahnya naik, nambah semua. Nah, holder itu seperti itu, berbeda. Tapi karena kurang jelas ini holder kabeh sing kuat. Sing tak jelas iki kan akeh retail. Makanya sing tak ambil harusnya adalah retail. Gitu. Ya. Iki yo GRT long napa? Aku bingung iki, GRT tok mbok long napa? Ya, ini kan ilmunya sudah. Yang biasa melihat itu ya. Jadi, kalau bearish memegang kontrol, dia naik di MA25, MA99 tumbang.
naik di MA 25, MA 99 tuh bank. Karena bearish memegang kontrol. Yang di long ini ya ajur kabeh ya. Remek kowe. Jangan. Di long ya ndak enak, di short ndak enak. Ini yang tengah-tengah. Ya. Gitu ya. Kalau saya secara pribadi ini apa? Ya lepas barang. Wong tinggal jungkele ya. Kalau mau beli ya nanti nunggu momentumnya lagi. Seperti apa toh momentumnya? Coba ono ra contohnya. Jadi kalau nanti sampai yang pola-pola seperti altcoin ya. Ini kayak apa dong? Ya kayak gini, padha iki lho. Ya wis kowe ndelok iki lho. Cuman polanya kan ini panjang, ini nanti pendek. Kamu polanya pendek. Ya, ini kakean tapi. Jadi polanya yang ini kan panjang. Nah, nanti kalau yang di sini mungkin lebih pendek polanya. Jadi berangsur-angsur pelan-pelan itu lebih ya. Ya. Ini kan proses kabeh, perlu waktu kan. Loh, kenapa kok gini, Om? Kenapa kok gini? Ini maknanya dia ini ngentang MA 99 yang sedang bearish memegang kontrol. Ini perlu dikenteng. Biar dia sempurna tapi tetap prosesnya itu adalah alami. Loh, lihat ya, besok kenyataannya kayak gini pola. Ini yang kuning ini hijaunya ya, benang hijaunya yang kuning. Tadi wis kadung salah gambar. Ini harusnya hijau. Ini harusnya hijau ini. Prosesnya seperti itu. Jadi orang iso iki proses iki butuh waktu sebelum halving ya. Semua itu momentum perlu persiapan. Ya sama ini. Cuman kan karena di sini naiknya kan bukan karena halving. Nah kalau teman-teman perhatikan yang paling gampang itu apa? Di BTC. Lihat ini prosesnya. Itu alami prosesnya. Naturalnya teman-teman nanti kalau belajar benang teman-teman akan ngerti bagaimana momentum naturalnya. Lihat kenapa saya bisa gambar itu ya karena saya belajar tentang kenang benang ini saya pelajari aku gambar kok ini bukan waktu yang sebentar teman-teman. Mbok kira ini dedikasinya itu ringan. 1 tahun pertama saya perlu waktu 8 jam sehari untuk melihat ini semua. Dengan antusias, dengan rasa pengen tahu, dengan sesuatu yang pengen saya pelajari. Ojo mbok pikir iki enak delok tok ngene. Ya wis tak jelasin ini. Setiap harinya kan prosesnya kan panjang. Jadi kondisinya apa yang terjadi? Ini lihat nih, MA 599-nya. Dia alami, kenapa dibanding naik, nanti turun naik, baru membelokkan. Ini proses. Ya jadi nanti kalau umpamanya ini di sini ya, nanti ada kenaikan di sini. Ini bukan FOMO yang ke atas, maksud saya. Ya ini di FOMO sampai sini ya ternyata ya bisa juga kan. Tapi kan tumbang lagi. Poinnya tetap tumbang lagi. Karena apa? Tujuannya adalah benang MA 99 ini membentuk pola. Pola yang dia ingin, yang dia harapkan itu adalah pola yang akhirnya membentuk
Kalau dari panjang gini kan tidak ketok, Am. Tapi kalau dari dekat kan kelihatan bangunan prosesnya. Nah, kita perlu melihat itu dari jarak dekat. Dari jarak dekat untuk momentumnya seperti apa, dari jarak jauh untuk semua kondisi market. Ya, Sun ya, ya, semoga bermanfaat. Gampang pakai MA berapa? Aku MA-nya sama, MA 7, MA 25, MA 99. Karena aku tuh sebenarnya ya ini bawaan dari Binen kan sebetulnya. Jadi itu tidak ada yang tak otek-otek, tapi yang tak pelajari dari waktu ke waktu itu lebih cenderung kok saya melihat bahwa oh ternyata seperti ini, momentumnya itu seperti ini, dan ini saya mau pakai buat apa, apakah cuma di BTC atau kripto, enggak. Ini pakai di apa forex, pakai di saham bisa. Bener. Saya sudah saya lihat soalnya. Time frame-nya satu hari sama, satu hari. Bisa. Toyib itu bisa dibaca, bisa, jelas, detail. Dan saya secara pribadi setelah mempelajari 2,5 tahun ini, saya baru menyadari bahwa ini sesuatu yang menurut saya sih, saya secara pribadi aja pertama tidak percaya bahwa candle Toyib ini adalah penentunya. Tapi setelah saya perhatikan semua detail semua, ternyata betul. Memang disitulah caranya melihat momentumnya. Kesimpulannya BTC balik ke 25, ya bisa, ada potensi ke sana. Balik ke 25, naik ke MA 99, tapi kemungkinan sebelum balik ke 25 mungkin dia akan dipertahankan di 28 400, dinaikkan ke 29 400. Ya. Nanti ringnya C2 ada di mana? Bisa jadi ini loh. Ini 28 400 sama 29 500. Ini 28 400 sama 29 500. Ini ring sideway yang akan nantinya berikutnya akan menjadi ring sideway. Baru nanti di tadi 25.000 itu ya. Baru naik lagi. Biasanya narik kalau yang di sini sudah belok gini, dia nariknya cuma di MA 9, di MA 25. Baru setelahnya tumbang lagi. Jadi nanti crossnya di sini. Ini kurang lebih skenario yang paling cocok nih. Ya. Jadi akan ada perlawanan di 28.400 dan 29.500. Itu akan ada. Jadi teman-teman tidak usah kaget kalau itu yang terjadi. Itu bukan sesuatu momentum yang akan bullish naik. Ya, karena tidak ditemukan riwayat di mana 2 kali lengkuan dengan pola ke MA 99 dan itu bisa menyentuh ke 3 kali dan menjadi sesuatu yang di sini naik. Tidak pernah terjadi. Dan belum ada riwayatnya. Yang terjadi apa? Yang terjadi cuma ada sekali yang bisa kita baca secara riwayat itu adalah di 2022. 21 sampai 21 berarti. Ini adalah lengkuan yang sama di MA 99 dan lengkuan kedua cuma narik sebentar dan tumbang. Ini polanya. Makasih Bro Hanju. Jadi ini yang saya lihat dari kemarin yang teman-teman tanya apa sih yang kita lihat, walaupun kita berbeda tidak apa-apa, sekalipun itu salah saya tidak merasa bahwa itu sebuah kehancuran. Seandainya pun kemarin apa yang saya katakan itu salah, saya tidak pernah merasa menyesal dengan semua itu, karena edukasi kita perlu mengupgrade itu.
bahwa sesuatu ternyata bisa ya seperti ini. Jadi kita akan punya penambahan-penambahan keilmuan di masa depan. Jadi ilmu itu tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Kita bicara terus di lab ini ya, kita akan temuin hal-hal yang baru, yang suatu saat di 1 tahun 2 tahun kemudian, dan itu menjadi sebuah pergerakan di dalam melihat candle itu. Kenapa seperti itu? Ya itulah keistimewaan dari trading. Jadi akan terus mengalami, itu tidak ada habisnya. Buat sampai tua lu tidak bakal habis. Maaf telat. Iya mehbar. Mehbar Bro Ar. Ini sudah selesai. Mau tanya apa terakhir ya Bro Ar? Iya Bro Ar. Mau tanya apa itu Bro Ar? Nah ini ya, kalau ditanya siapa penggagas Telegram, nah ini orangnya Bro Ar. Jadi dia itu yang buat Telegram itu, gitu ya. Jadi Telegram yang ada di CPT itu ya salah satu ya Bro Ar ini yang bikin ini. Aku oleh tanya, nah iya boleh Bro Hansyu. Cara penarikan gimana? Om AVV belum. Oh iya, di sini ya. Ya oke yuk. Banyak yang tanya Mas Yan berarti. APT. Iya Bro Hansyu enggak apa-apa. Gimana? Wah, APT kita sudah tidak. Itu ya lama ya. Itu sih Bro Ar. Ini jangan dulu karena takutnya nanti ada double bottom di sini. Nanti ambil lagi di sini ya. Di area 6 dolar. Boleh diserok lagi ya. 6 dolar aja. Tapi ini sana scalping ini Bro Ar. Setelahnya tumbang takut. Om bisa ndak Om sampai ini tadi kan tanpa kita sadari pernah kejadian ya BTC ya. Tadi ingat ndak? Yang teman-teman lihat BTC itu pernah kejadian di sini. Nanti tak tunjukin nanti. Cara ngentengnya gini. Nanti tak tunjukin. Di tahun 2019. Saya tuh melihat gitu ya teman-teman. Tadi jelasin. Itu langsung loh. Aku tuh melihat sesuatu pergerakan sesuatu yang berbeda. Nah, itulah ilmu. Ilmu yang terus terupdate itu nanti saya akan jelasin. BTC itu. Moga-moga yang terjadi seperti momentumnya BTC ketika itu ya, ketika sebelum halving. Jadi dia akan menghabiskan waktu di sini aja. Tujuannya untuk ngenteng ini dan momentumnya adalah untuk halving tujuannya. Jadi kapan belinya? Belimu di area-area antara 6 dolar sampai 5,4. Itu boleh dicicil. Tertinggi 6,6. Ya. 6,6 sampai ke bawah. Ya. Sampai ke area bawah ini. Boleh dicicil di DCA boleh. 5,4. Ini ya, momentumnya seperti ini. Ini saya akan liatin sesuatu yang itu. Walaupun tadi sekilas gitu ya. Ini lihat, perhatikan ya, teman-teman. Nanti itu kan akan terjadi momentum ini. Ini yang teman-teman perlu lihat. Cara dia ngenteng nih. Momentumnya itu. Ini penting. Jadi nanti di area posisi November, Januari, sama yang terakhir mungkin sampai Februari. Ini jadi nanti akan di Januari ya. Ini bulan Februari mungkin akan geser karena kan halving terjadi pergeseran. Ini caranya dia nekuk ini gini. Tapi kan dia momentumnya setinggi ini.
di November ke Januari. Ada di atas, paling ujung, paling loker paling atas. Gitu ya. Jadi APT boleh diserok di area nanti 66 sampai 54 cicil. Bunda tadi apa, AAV ya? Tadi Bro Hanshu apa ya? Kok belum? Boleh tanya enggak? Belum loh Bro Hanshu. Jadi yang Kak, cara penarian gimana itu tolong dijelasin teman-teman. Dibantu jelasin itu. Withdraw, penarian ya. Itu. Kalau yang lebih mudah cara penarian gini. Ketik aja tutorial di YouTube, tutorial untuk penarian. Exchange-nya pakainya apa? Taruh umpamanya Binance. Tutorial menarik dana di Binance. Nah, nanti banyak sudah itu tutorialnya. Jadi ikuti panduannya itu aja pasti bisa. AAV ya Bunda. Tanggung Bunda. Ini belum loh Bunda. Belum selesai ya takutnya. Ini gini, yang saya takutin nih, yang saya takutin itu adalah produk-produk seperti ini kan dia itu produk ini satu adalah seringnya DeFi. Lah, momentum saat ini perhatikan baik-baik bahwa momentum saat ini yang dinaikkan itu adalah DeFi. Yang dinaikkan DeFi. Contoh MKR itu DeFi ya, Bang Calvin ya. AV. Terus kemarin apa ya? Kom. Itu dinaikin. Lah pertanyaannya, ini naiknya sampai seberapa? Ini kalau ini belum tuntas nih Bunda. Belum tuntas nih takutnya. Ini masih kenaikan satu kali track lagi takutnya. Masih ada track ini nih, ke atas lagi. Ini belum selesai. Berbeda seperti dengan kom ini ya. Mungkin yang dimaksud Bunda kan ini. Sudah kayak kom apa BCH gitu ya. Ya. Cake itu juga salah satu DeFi. Jadi saat ini memang momentumnya DeFi. Kalau teman-teman perhatikan yang dinaikin DeFi ya. Karena DeFi ini baru dapat angin. Gitu. Kalau orang bilang itu dulu emas. Jadi masa keemasan DeFi itu muncul kembali atau bangkit kembali. Ya. Jadi teman-teman jangan kaget kalau semacam KOM, AAV, terus Uni ini belum sudah naik belum? Uni itu sudah naik belum? Ya, beda dengan kom ini Bunda. Jadi dia momentumnya nanti akan terbang seperti ini. Tunggu aja sampai terbang seperti ini. Jadi masih jauh. Itu kalau AAV masih jauh lah. Ya. Ini masih ada sampai sini. Jadi ya Bunda tunggu dulu ya, masih jauh. GRT tadi sudah ya. Terus nih kom ini yang MKR sudah koreksi. MKR harusnya short tadi. MKR. Ini kom ini dapat banyak, ini dapat uang banyak tadi. Saya itu masih pegang ikom itu dari atas. Saya masih pegang ikom. MKR ini margin, ini saya sudah dapat itu ya. Nih, tak dudoi wes, tak sepil guys sekali. Ya, tuh, ya, tak spill guys. Sekali tak wes spill guys.
Ya gue aja tak kontak-kontak spal-spil. MKR teknik apa? Oh itu aku tekniknya di atas kok. Oh aku buat jarak jauh kok. Aku tuh beli ini cuma 2%. Ora kaya kue kebut-kebutan trek-trekan. Aku itu kan kemarin jual pengen tahu tok butuh seperti apa. Tapi kalau sekarang itu ya uang receh, uang $100 tok, uang gue dipecah papat $100. Terus cuman 2%, belinya di pucuk-pucuk gitu tok. Liquidnya jauh banget. Ya wis pokoknya itu lebih cenderung apa orang yang mau belajar, maksudnya gini, long term, sabar, itu kan butuh kesabaran. Untuk ndak itu loh coming tuh loh guru-guru spiritual coming gitu. Oh ya, Sushi sama SRP ya. Oh, CRV ya. Oh ya, oke. Ini MKR ini seger nih. Tadi aku ya dapat MKR. Di ujung MKR aku dapat tadi. Ujung itu. Ini sudah tumbang MKR. Selesai. Jadi carinya apa? Ya wis toyem ini ya wis selesai, wis final. Meh kemana ya? Meh ke sini. Ya produk kayak gini nih ya gitu. Iya. Wah ya akeh kue kuwi. Bro Ar. Aku masih nampak kok. Aku masih 64%. Itu ya. Oh iya, soalnya pelan-pelan gitu ya. Di atas beli ini BCH kemarin, tapi sekarang sudah terlambat. Terus kayak jadi produk-produk yang di atas mana Pak Edi? Ada Pak Edi? Ki Ki K C sama ICP weekly. Wah yang weekly ini dowu loh bro. Saya jarang pakai weekly. Weekly itu wah ini wis investor jangka kayak Bang Calvin nih. Rong tahun gitu didelok. Jadi dieksekusi. Buat kita ya berat ya. Lagi jangan weekly wong iki produk anyar kok, Bro Hanju. Masa mbok kayak weekly sampe. Ini wis ndak iso dibaca. Iki kira iso dibaca aku mbok kon baca apa iki. Ndak bisa dibaca candle yang baru. Caranya gimana? Candle yang baru. Satu prinsipnya. Prinsipnya satu. Yaitu ketika di sini kan 0,01 ya kan? Sudah jadi 90 minus 96% belum. Kalau sudah, ya cicil lah. Wes itu prinsipnya. Waduh apalagi KCK pakai BTC. Nabi ya caranya dulu. Ndak iso.
Kenapa kamu kecepa pakai BTC? Apa ndak rugi? Yang BTC ini koreksi ya rugi deh. Walah candle ini teng gluwet ngene sulit iki. Sulit. Ini candle yang pakai BTC ini abot angel. Kan ini marketnya sedikit tok. Susah, banyak gorengannya Bro Hansyu. Nggak usah itu. Ini market susah. Ini market mau gorengan pecel kangkung ini satu benang ning dhuwur bar tumbang. Ya satu balok tumbang. Ya seperti itu. Nah terus jelasin ini aku ra mudeng iki jelasin. Susah ini market. Market terlalu dibuat mainan. Oh, oh gitu. Wah ya ora ana WE ya. Naik turunnya terlalu pelan ya berarti ya. Ki KC itu. Aduh, mulai ngantuk, Bro. Kayak lagi ya, aku ngantuk. Meh profit sale. Ki ora iso ya? Nggak bisa ya bro, ICP. ICP tidak bersahabat terhadap kita. Iki produk bar teko 2000. Oh, iki produk goreng tan tepung. Jadi gini, ini produk memang didesain. Ya ini salah satu produk penipuan yang ini menurut aku. Produk sales. Ya. Bayangin lho 2837 dolar lho. Ya sing tuku ki yo mesakno tenan kuwi. Iki duit sakmono ki ya. Yen tuku siji wae lho. Kuwi langsung tumbang jadi papat kuwi langsung lho. Duit pirang 70 juta itu jadi 60.000. 30 ya, 30 juta. 40 juta jadi 60.000 tok langsung. Wah ya wis rasah kuwi ngenes iki. Iki produk ra ono kejelasan. Golek gebuk-gebukan. Iya. Ya susah. Ya paling kalau saat ini itu ya lihatnya apa ya sama. Posisi itu ya mungkin dia double bottom nanti ke sini. Nah, tergantung nanti ke sini ini kan momentumnya di sini berarti. Ya tarik aja areanya ini. 0, jadi kalau nanti double bottom dia di bawah ini paling kurang lebih tidak mungkin sampai bawah, biasanya di sini ini. Ini loh garis. Terus kalau di atas ya di garis saja ini juga. 49.
Ini wis meh tidur aku Fadilah. Sudah ya, gitu ya. Oke teman-teman, aku sudah ngantuk. Ya. Ya, terima kasih Bro Hansu, Bang Calvin, Bang Ar, senang Bapak, Elit Global, Bang Del, Tukang Bangunan, Prima, Oka, Bro Oka, Komiko, Nul, Embun, Parso, Bang Dwi, Andri, Bunda Ira, Bro Gandhi, Holi, Bro Vika, Yusuf. Ya, gitu ya. Oke, terima kasih. Tetap dior teman-teman. Indonesia suka ilmu, take profit selalu. God bless you all.